Welcome back to my channel. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Channel Cerita Roman, Bab 355. Setelah keduanya masuk ke dalam ruangan, Reva hanya melirik mereka dan mengabaikannya. Usai mendengar kata-kata Dion, Reva meletakkan cangkir teh di tangannya. Dion, kau masuk ke ruangan yang salah. Ruangan ini adalah ruangan untuk para perwakilan di kota Carson. Dion sangat marah, kentut. Apa itu perwakilan kota Carson? Memangnya ada ruangan tersendiri untuk kota Carson? Kau juga tidak pergi mengaca dulu. Kau ini pantasnya hanya duduk di toilet saja. Devi yang berada di sebelahnya langsung tertegun. Saat berada di luar tadi, Dion tampak menarik dan berbicara dengan sangat elegan terhadapnya. Tak disangka ketika masuk ke ruangan ini, baru berbicara beberapa kata saja dia sudah langsung memaki ucapan seperti ini. Apakah keramahan dan keeleganannya yang di luar tadi hanya drama saja? Dan pada saat ini semua perasaan suka yang dia kumpulkan untuk Dion langsung sirna. Dia ingin menarik kembali tangannya tetapi Dion bahkan menariknya dan memeluknya lebih erat. Nona Tanaka, coba kau beritahu dia, ruangan siapa sebenarnya ini? Dion mendengus dingin. Devi tampak tak enak hati. Tuan Muda Regata, sebenarnya Tuan Li juga dari Provinsi Yama. Dion sangat marah, diam. Pria seperti ini juga bisa dikatakan sebagai orang dari Provinsi Yama. Bajingan rendahan seperti ini pun bisa kau bandingkan dengan orang-orang dari Provinsi Yama kita. Kau mau menghinaku? Devi langsung pucat karena ketakutan. Dia tidak tahu tentang dendam di antara Reva dan Dion. Dan dia juga tidak tahu bagaimana harus menengahinya untuk sementara. Reva terkekeh, Dion, urusan kita berdua lebih baik kita selesaikan berdua saja. Kehebatan macam apa itu dengan mempermalukan seorang gadis di sini? Kalimat ini langsung membuat pandangan Devi kepada Reva menjadi berbeda. Dion tertawa, aku memang ingin mempermalukannya. Dia sendiri yang datang kepadaku untuk dihina, kau tidak suka. Reva, aku kasih tahu ya. Setelah kejadian hari ini, tidak hanya dia saja tetapi istrimu Nara juga aku akan membuatnya berbaring di depanku dengan patuh. Air muka Devi langsung berubah lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Dion melepaskan topeng penyamarannya akan begitu menakutkan. Dia mundur selangkah dan berusaha keras untuk melepaskan tangannya. Tetapi siapa sangka Dion malah semakin erat memeluknya dan memelintirnya sedikit sehingga menyebabkan pergelangan tangannya hampir patah. Aduh, kau, lepaskan tanganku, kau telah menyakiti aku. Devi menegurnya dengan marah. Dion menoleh dan menatapnya dengan wajah muram. Lalu dia menamparkan wajahnya sambil memaki, dasar jalang, tutup mulutmu. Berdiri yang baik di sini, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Devi belum pernah melihat orang yang kasar seperti itu sejak dia masih kecil jadi dia merasa sangat ketakutan hingga tak bisa berbicara. Reva mengerutkan keningnya. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Devi ini tetapi bagaimanapun juga dia adalah cucu dari Dr. Tanaka. Apalagi Dr. Tanaka sudah banyak membantunya sebelum ini. Dan Reva masih mengingat akan budinya. Dia hanya seorang gadis kecil, untuk apa kau mempermalukannya? Lepaskan dia, mari kita selesaikan urusan kita. Reva berkata dengan dingin. Dion mencibir, urusan kita memang harus diselesaikan. Tetapi, apa yang ingin aku lakukan ini bukan urusanmu, kau tak berhak mengaturku. Jalang ini datang untuk mengantarkan dirinya sendiri kepadaku, mengapa aku harus membiarkannya pergi? Keluar kau dari sini, tunggu sampai aku selesai bermain dengan puas lalu aku akan mencari kau untuk membuat perhitungan denganmu. Dengan marah Devi berkata, Dion, apa yang kau katakan? Siapa yang datang mengantarkan diri kepadamu? Dion langsung tertawa, oh, bukan begitu. Hei Jalang, kau jangan bilang bahwa kakekmu sendiri yang benar-benar memintamu untuk menyambutku. Dasar Jalang kau, bukannya kau ingin berhubungan denganku hanya karena aku adalah penerus ke-10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi. Dan kau mengantarkan dirimu kepadamu dengan tak ada rasa malu.
Kau kira aku benar-benar idiot yang mau menerima wanita mana saja yang ingin mendekatiku? Air muka Devi langsung memerah. Dokter Tanaka memang tidak memintanya untuk menyambut Dion. Dia sendiri yang membuat keputusan itu. Kalau diingat, ingat lagi, memang dia sendiri yang ingin mendekati penerus dari ke-10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi ini sehingga itu sebabnya dia membuat keputusan ini. Channel Cerita Roman, Bab 356. Dengan tak berdaya Reva menghela nafas. Wanita yang pikirannya begitu sederhana memang pantas mendapatkannya. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah cucu dari Dokter Tanaka sehingga dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lepaskan dia, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Reva berkata dengan dingin. Dion langsung tertawa terbahak-bahak. Hei Reva, kau ingin menakut-nakuti aku. Apakah kau tahu ada berapa banyak orang dari keluarga Regataku yang datang hari ini? Kau masih ingin bermain trik denganku? Oke, silahkan. Aku benar-benar ingin membunuhmu sebelum pertandingan dimulai. Reva meletakkan cangkir teh di tangannya dan berdiri dengan perlahan. Wajahnya menjadi dingin. Dion melambaikan tangannya dan sekelompok orang di sebelahnya bergegas dan mengepungnya dengan tampak gahar. Sekelompok orang ini semuanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi di keluarga Regata. Mereka semua dikirim secara khusus oleh keluarga Regata. Setelah Kelvin terbunuh, keluarga Regata tidak berani gegabah lagi. Ekspresi Devi langsung berubah. Dia tidak menyangka bahwa demi menyelamatkannya Reva akan bertarung melawan Dion seperti ini. Dan pada saat ini semua rasa tidak puas dan penghinaannya kepada Reva sebelum sudah sirna semua. Akhirnya dia mengerti maksud baik kakeknya. Meskipun pria ini terlihat biasa saja namun keberanian dan tanggung jawabnya sangat luar biasa dibandingkan dengan orang biasa. Sekalipun dia benar-benar miskin tetapi dia ribuan kali lebih hebat daripada putra terhormat dari keluarga bangsawan seperti Dion ini. Dion menunjuk Reva dengan penuh kemenangan, berani melawan aku, kau kira kau siapa? Hajar dia sampai mati. Semua orang dari keluarga Regata itu baru saja akan memulai ketika terdengar suara dingin yang tiba-tiba datang dari depan pintu. Apa yang sedang kalian lakukan? Semua orang langsung menoleh dan melihat Dr. Hale berjalan masuk dengan wajah dingin. Dion langsung mengubah sikapnya dan menjadi begitu hormat. Kakek Hale, kau sudah tiba. Tidak ada apa-apa, hanya seonggok sampah yang datang untuk membuat masalah di ruang istirahat delegasi provinsi Yama kami saja. Kau duduk dulu, aku akan meminta seseorang mengusirnya. Ekspresi Dr. Hale langsung berubah. Lalu dengan serius dia berkata, Tuan Reva adalah temanku. Siapa yang kau maksud dengan seonggok sampah itu? Dion langsung tercengang. Ternyata Reva adalah temannya Dr. Hale. Ada hubungan apa di antara mereka? Kakek Hale, kau tidak salah. Reva ini temanmu. Dia ini hanyalah seorang bajingan yang bergantung hidup kepada istrinya. Punya hak apa dia untuk menjadi temanmu? Selain itu, kau juga telah mengasingkan diri selama hampir 10 tahun dan belum pernah muncul lagi selama ini. Meskipun Reva mengenalmu juga paling berapa umurnya saat itu. Dr. Hale langsung menegurnya dengan marah, Dion, perhatikan ucapanmu. Jika kau masih bersikap tidak sopan lagi kepada Tuan Li, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Jangan kau kira dengan mengandalkan ketenaran keluarga Regatamu lalu kau bisa semena-mena di luaran. Kau bisa bersikap seperti itu kepada orang lain tetapi di depanku itu tidak berguna. Segera minta maaf kepada Tuan Li, dan aku akan menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, meskipun Hale hanya sendirian. Tetapi jika ingin mengubah calon penerus keluarga ini, aku masih mampu melakukannya sendiri. Air muka Dion seketika berubah. Meskipun Dr. Hale hanya sendirian tetapi dia memiliki status yang sangat tinggi di Provinsi Yama. Lelaki tua dari keluarga Regata merupakan adik seperguruan dari Dr. Hale. Saat itu, si lelaki tua dari keluarga Regata bisa memimpin keluarga Regata juga berkat Dr. Hale yang telah banyak membantunya dari belakang layar. Selain itu,
Dr. Hale juga memiliki ilmu medis yang luar biasa hebat. Dia telah menyelamatkan banyak petinggi besar di Provinsi Yama dan mendapatkan banyak hutang budi dari mereka. Meskipun keluarga Regata cukup kuat tetapi mereka juga tidak akan berani menyinggung orang seperti Dr. Hale. Dion benar-benar tidak mengerti, bagaimana caranya Dr. Hale bisa mengenal Reva. Apalagi Dr. Hale bahkan memarahinya demi si Reva ini. Harus diketahui, Dr. Hale dan keluarga Regata selalu memiliki hubungan yang baik. Dan dia akan selalu melindungi keluarga Regata dalam masalah apapun. Tetapi bagaimana mungkin kali ini terjadi suatu pengecualian? Setelah berpikir sejenak lalu Dion berbisik, "Kakek Hale, apakah kau tahu apa yang akan dilakukan Reva?" Dia mendirikan asosiasi medis kota Carson sendiri dan ikut berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi. Dia mencoba untuk memecah belah aliansi medis Provinsi Yama. Ambisi pria ini jelas-jelas ingin melawan keluarga Regataku. Jika kau meminta aku untuk meminta maaf kepadanya, bukankah sama saja dengan meminta keluarga Regata untuk tunduk kepadanya? Channel Cerita Roman, Bab 357. Dengan kata lain, Dion menuding Reva yang bertanggung jawab atas hal ini sekaligus melibatkan keluarga Regata. Dengan begitu, jika Dr. Hale terus memintanya untuk meminta maaf kepada Reva berarti dia mendukung Reva dan ingin melawan keluarga Regata. Harus dikatakan bahwa Dion juga sangat licik. Dia ingin menggunakan nama keluarga Regata untuk memaksa Dr. Hale membuat pilihan. Tetapi dia meremehkan kemampuan Reva. Dr. Hale mengerutkan keningnya. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Namun dia segera membuat pilihannya. "Tuan Lee, kau ingin mewakili kota Carson dalam kompetisi ini. Aku benar-benar minta maaf karena tidak mengetahuinya. Karena kau ingin ikut berpartisipasi, Tuan Lee, aku punya hak apa untuk ikut serta dalam kompetisi ini?" "Dion, beritahu lelaki tua di keluarga Regata itu bahwa aku tidak bisa ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk mewakili Provinsi Yama." Dion langsung tercengang. Dia hanya ingin membuat Dr. Hale membuat pilihan dan menakut-nakutinya saja. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak mengizinkannya untuk ikut berpartisipasi, kan? Jika dia mundur seperti ini lalu bagaimana caranya Dion akan memberitahu hal ini kepada keluarganya? "Kakek Hale, aku hanya asal berbicara saja. Jika kau tidak ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini lalu bagaimana dengan Provinsi Yama kita? Aku sudah berjanji kepada kakekku. Lalu bagaimana aku memberitahukan kepada kakekku nantinya? Hal ini berhubungan dengan masa depan industri farmasi di Provinsi Yama. Kau jangan terlalu emosi." Dion langsung berkata dengan mendesak. Dengan wajah penuh keteguhan Dr. Hale berkata dengan keras, "Orang tua ini tidak emosi. Hanya saja karena Tuan Lee sudah ikut berpartisipasi dalam kompetisi itu. Jadi level yang dimiliki orang tua ini tidak cukup kualifikasi untuk memamerkan ilmuku di depan Tuan Lee." Dengan lembut Reva berkata, "Dr. Hale, kau tidak perlu mengingkari janjimu hanya karena aku." Dengan cepat Dr. Hale berkata, "Tuan Lee, kau salah paham. Aku tidak membuat janji dengan keluarga Regata. Aku hanya tidak tahan melihat Provinsi Yama yang kalah terus selama bertahun-tahun, jadi aku memutuskan untuk keluar dari pengasinganku sejenak. Tetapi karena Tuan Lee sudah memutuskan untuk berpartisipasi secara pribadi maka aku tidak perlu lagi memamerkan ilmuku yang sepele ini. Tuan Lee, silahkan berpartisipasi dalam kompetisi ini dengan tenang. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan, silahkan katakan saja. Dr. Hale pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu." Reva mengangguk sambil tertawa kecil. Dia merasa semakin menyukai Dr. Hale ini. Meskipun orang ini agak sombong tetapi setidaknya dia sangat tulus. Dion langsung tercengang. Dia dapat melihat bahwa Dr. Hale tidak asal bicara. Apakah jangan Reva menyembunyikan ilmu medisnya? Dion masih tidak dapat terima dengan ucapan Dr. Hale dan mau tidak mau dia menyeletuk lagi. "Kakek Hale, apakah kau telah melakukan kesalahan? Reva ini hanya seorang petugas pembersih di RS. Selain itu,
Dia punya ilmu medis apa di usianya yang begitu muda? Setiap metode pengobatan itu selalu dikumpulkan dengan pengalaman selama bertahun-tahun agar bisa efektif. Dia yang hanya seorang bocah bau tengik mana bisa dibandingkan denganmu. Wajah Dr. Hale menjadi dingin dan dengan marah dia langsung berkata, "Kau tahu apa? Kakekmu saja umurnya jauh lebih tua dari aku dan 10 tahun lebih berpengalaman dibandingkan dengan aku yang baru mengenal ilmu medis. Tetapi bisakah keterampilan medisnya dibandingkan denganku?" Dion merasa tak enak hati. Itu kan karena kau adalah seorang jenius medis yang belum pernah muncul selama ratusan tahun. Sudah pasti kakekku itu bukan tandinganmu. Lalu Dr. Hale berkata dengan tegas, ilmu medis Hale ini juga tidak pantas untuk disebutkan di depan Tuan Li. Kalau aku dikatakan sebagai jenius medis yang belum pernah muncul selama ratusan tahun maka Tuan Li adalah jenius medis yang 1000 tahun, oh, bukan, tetapi jenius medis yang langka selama ribuan tahun. Mata Dion langsung melebar. Ada berapa banyak orang di dunia ini yang bisa dipuji oleh Dr. Hale hingga seperti itu? Bahkan seorang Vincent pun Dr. Hale tidak memujinya sampai seperti itu. Tetapi Dr. Hale malah sangat mengagumi Reva yang masih begitu belia. Ada apa sebenarnya? Jangan dia benar-benar telah salah mengerti bahwa Reva ini benar-benar jenius medis yang luar biasa. Jika seperti itu masalahnya, bukankah kali ini hanya karena kesombongannya itu telah membuat keluarga Regatta kehilangan seorang jenius medis yang hebat? Channel Cerita Roman, Bab 358. Saat Dion pertama kali tiba di kota Carson, Kenji membawa Reva untuk bertemu dengannya dan menyatakan keinginannya agar Reva bisa bergabung dengan delegasi Provinsi Yama. Pada saat itu, Dion meremehkan Reva dan langsung menolaknya. Dia bahkan menghina Reva di depan mukanya. Kemudian Reva mengatakan untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini atas nama kota Carson tetapi dia juga menolaknya. Siapa yang bisa menduga ternyata Reva ini sebenarnya seorang dokter jenius. Dalam pertemuan pertukaran medis kali ini, Dion memiliki beban yang cukup berat. Jika dia menang maka dia pasti akan mendapatkan posisi kepala keluarga Regatta. Jika dia kalah, dia tidak hanya akan kehilangan status penerus kepala keluarganya tetapi bahkan akan dikeluarkan dari inti kekuatan keluarga Regatta dan menjadi anak kelas 3 dari status keluarga Regatta. Selain itu, pertemuan pertukaran medis ini juga sangat penting bagi keluarga Regatta. Jika mereka menang, keluarga Regatta pasti akan dapat bangkit kembali dan membuat kemajuan pesat di antara ke-10 keluarga terpandang di Provinsi Yama. Kemungkinan besar bisa masuk di peringkat 5 besar atau 3 besar. Jika mereka kalah malah keluarga Regatta akan berada dalam masalah. Kemungkinan besar mereka akan disusul oleh keluarga yang berada di peringkat belakang dan dikeluarkan dari daftar 10 keluarga terpandang. Karena itu, menang atau kalah, hasil kompetisi kali ini sangat penting bagi keluarga Regatta ataupun Dion. Oleh sebab itu Dion langsung menolak Reva untuk bergabung dengan delegasi Provinsi Yama karena kesombongannya. Jika ilmu medis Reva biasa-biasa saja maka itu tak menjadi masalah. Tetapi jika keterampilan medis Reva yang luar biasa dan muncul dalam pertemuan pertukaran medis tahun ini maka ini akan jadi merepotkan. Dan pada saat itu begitu keluarga Regatta kalah, Dion pasti akan kehilangan statusnya sebagai penerus keluarga Regatta. Jika orang-orang dari keluarga Regatta tahu bahwa kegagalan ini disebabkan oleh kesombongannya, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Dion menggertakkan giginya dan ekspresinya menjadi muram. Tidak, apapun yang terjadi dia tidak akan bisa membiarkan Reva menang kali ini. Dan pada saat ini sekelompok orang lain masuk dari depan pintu. Mereka adalah Dr. Tanaka dan yang lainnya. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Ruang konferensi ini milik delegasi kota Carson. Ruang istirahat untuk delegasi Provinsi Yama ada di sana. Bagaimana kalau aku mengantar kalian ke sana? Dr. Tanaka berkata sambil tersenyum. Begitu selesai berbicara, dia melihat pergelangan tangan cucunya sedang dicengkeram oleh Dion. Ekspresi wajahnya langsung membeku dan air mukanya langsung berubah. Malam ini,
Dia sengaja mengatur Devi untuk menyambut Reva agar Devi bisa memiliki lebih banyak kesempatan untuk berhubungan dengan Reva. Jika Devi dan Reva bisa bersama, tentu saja itu akan menjadi hal terbaik. Reva jelas merupakan calon yang baik sebagai menantunya. Meskipun mereka berdua tidak bisa bersama, tetapi dengan saling mengenal satu sama lain dan menjadi teman itu juga akan memberikan jalan yang baik bagi Devi di masa depan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Devi akan menyinggung Reva di pertemuan pertama mereka dan kemudian membuat keributan seperti itu. Untuk apa dia berdiri bersama dengan musuh bebuyutan Reva di sini? Apa maunya dia sebenarnya? Devi, apa yang sedang kau lakukan? Kau sengaja ingin membuatku kesal ya? Dr. Tanaka sangat marah hingga tampak gemetar seluruh tubuhnya. Wajah Devi memerah. Kakek, ini bukan salahku. Dia yang memegangi aku dan ingin menyakitiku. Kakek, selamatkan aku. Ekspresi Dr. Tanaka segera berubah lalu dengan marah berkata, Dion, beraninya kau menghina cucuku. Apa kau kira keluarga Regata bisa bertingkah seenaknya sehingga tidak peduli lagi dengan peraturan apapun? Meskipun aku, Ryu Tanaka, tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Regatamu itu, tetapi keluarga kami juga bukan orang yang mudah ditindas dengan seenaknya oleh keluarga Regatamu. Jika kau tidak memberiku penjelasan untuk masalah hari ini, maka aku akan menggunakan nyawa tuaku ini untuk bertarung denganmu sampai titik darah penghabisanku. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan kota Carson. Dion melirik Dr. Tanaka dan berkata sambil mencibir, Dr. Tanaka, kau jangan marah kepadaku. Kau tak bisa menyalahkanku atas masalah ini. Cucumu sendiri yang datang untuk menggodaku. Dia ingin mendekati penerus dari ke-10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi. Wanita yang datang untuk mengantarkan dirinya sendiri kepadaku, masa aku tolak? Seharusnya salahkan dirimu sendiri yang tidak mampu mendidik anak dengan baik. Cucu yang kau didik ini sangat sombong dan tamak. Dalam benaknya hanya ingin menikah dengan keluarga kaya sehingga dia pantas menerima penghinaan seperti ini. Channel Cerita Roman, Bab 359. Dr. Tanaka langsung tercengang. Dia menatap Devi dengan tatapan kosong. Wajah Devi memerah dan berkata dengan gugup, kapan aku menggodamu? Dion mencibir, kau tidak menggodaku. Kebetulan kakekmu ada di sini. Mari kita tanyakan kepada kakekmu. Dr. Tanaka, apakah tadi kau ada meminta cucumu ini untuk menyambutku atas nama semua orang di kota Carson? Dr. Tanaka bahkan tampak lebih malu lagi. Dia melirik Devi dengan marah. Pada dasarnya dia sudah dapat menduga apa yang telah terjadi. Lalu dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, Dion, pertemuan pertukaran medis ini memang diselenggarakan oleh aku. Aku sibuk menjamu para delegasi dari berbagai provinsi sehingga aku meminta Devi untuk membantu menyambut para tamu terhormat yang datang dari berbagai provinsi. Jika ada sesuatu yang dia lakukan dan membuatmu tersinggung, silahkan katakan saja kepadaku. Tetapi, kau bersikap seperti ini bukankah sepertinya ini terlalu berlebihan? Air mata menggenang di mata Devi. Dia tahu bahwa kakeknya mengatakan ini untuk menjaga harga dirinya. Sebenarnya dengan Dr. Tanaka mengatakan ini berarti dia sudah menundukkan kepalanya di depan keluarga Regata. Tetapi kali ini memang salahnya sendiri. Dia duluan yang berinisiatif mendekati Dion. Siapa yang bisa disalahkan? Dr. Hale menyaksikan semua ini lalu sedikit mengernyit. Dion, sudah cukup. Pertemuan pertukaran medis ini akan segera dimulai, kau jangan keterlaluan. Dion melirik Dr. Hale dengan dingin. Dia ingin memaki tetapi pada akhirnya dia juga tidak mengatakan apapun. Meskipun Dr. Hale tidak mewakili Provinsi Yama untuk berpartisipasi dalam kompetisi kali ini, tetapi bagaimanapun juga dia memiliki koneksi yang kuat sehingga orang seperti ini tidak boleh disinggung dengan sembarangan. Sudahlah. Wanita ini juga sangat jelek, aku sedang tidak mood untuk bermain. Dr. Tanaka, tolong kau beritahu para wanita di kota Carson itu. Jika ingin berkencan dengan aku setidaknya minta mereka untuk pergi ngaca dulu.
Setelah itu Dion mendorong Devi menjauh lalu membawa orang-orangnya pergi dengan angkuh. Devi jatuh ke lantai, air mata berlinang di pipinya. Malam ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dokter Tanaka menatapnya dan mendesah dengan kecewa. Devi, kau pergi istirahat dulu. Dokter Tanaka melambaikan tangannya dan meminta orang-orang di sebelahnya untuk membawa Devi pergi. Dia menoleh dan membungkuk kepada Reva dengan malu lalu berkata, "Tuan Lee, aku benar-benar minta maaf. Cucuku yang tidak berbakti ini telah merepotkanmu. Aku tidak mampu mendidiknya dengan baik. Tolong maafkan aku." Reva tidak peduli. Baginya, Devi hanyalah cucu dari Dokter Tanaka. Di sisi lain, Dokter Tanaka benar-benar merasa kecewa. Setelah kejadian malam ini, Devi tidak akan mungkin dilirik oleh Reva lagi. Dia bahkan tidak punya hak untuk menjadi teman Reva selamanya. Dia menghela nafas dengan kecewa dan merasa dirinya sangat tidak berdaya. Demi cucunya dia sudah melakukan hal yang paling egois. Tetapi pada akhirnya, Devi malah mengacaukan semuanya. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menyalahkan Devi yang menilai orang berdasarkan penampilan ketamakan dan kesombongannya demi mengejar kehidupan sosialitas membuatnya pantas membayar atas kejadian ini. Dion tidak pergi ke ruang istirahat untuk delegasi Provinsi Yama. Tetapi dia mencari tempat yang sepi kemudian menelepon ayahnya, Freddy Regatta dan menceritakan perihal Dr. Hale. "Papa, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Reva ini sebenarnya ada seorang dokter jenius rahasia. Kali ini, jika dia menang, maka kita pasti habis sudah. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya." Dion mendesak dengan suara rendah. Freddy merenung untuk beberapa saat lalu berkata, "Pada saat ini, kita sudah tidak mungkin meminta Reva untuk membantu keluar regatta kita. Jadi satu-satunya cara adalah mencegahnya untuk menang. Kau cari cara untuk menangkap kerabat ataupun temannya lalu mengancamnya sehingga dia tidak bisa menang." Mata Dion langsung berbinar dan tersenyum, "Aku mengerti." Channel Cerita Roman, Bab 360. Dion meletakkan ponselnya dan segera berkata, "Pergi dan tangkap Nara untukku." Beberapa anak buahnya yang berada di samping saling menatap. Salah satu dari mereka berbisik, "Tuan Muda Regatta, aku khawatir ini tidak mungkin berhasil. Baru-baru ini kami telah mengirim beberapa orang ke sana dan mendapati bahwa ada semakin banyak orang di sekitar rumah mereka yang melindunginya. Tidak hanya Tiger saja yang memimpin anak buahnya untuk berjaga di sana tetapi bahkan Kenji pun mengirimkan sejumlah besar anak buahnya ke sana. Sepertinya Reva sudah tahu mengenai kepergian kita ke sana waktu itu jadi dia sengaja meminta orang-orang itu berjaga di sana." Wajah Dion menjadi dingin, bajingan ini cukup licik. "Dasar brengsek, kalau tahu akan seperti ini, seharusnya aku menangkap Nara saat pertama kali datang ke kota Carson. Aku ingin lihat apakah dia masih bisa bertingkah." Beberapa anak buahnya langsung menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. "Jika kau tahu akan seperti ini, kau pasti akan langsung meminta Reva untuk mewakili Provinsi Yama dalam kompetisi ini, kan? Bagaimana mungkin kau membuat keributan seperti ini?" Batin para anak buahnya. Dan pada saat ini, seorang pria di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Regatta, sebenarnya kita tidak perlu menangkap si Nara itu." Dion langsung terkejut, "Apa maksudmu?" "Pria, Tuan Muda Regatta, kau lupa, kita masih menahan adik ipar dan adiknya Nara itu. Si Hana dan Hiro." Dion baru teringat, oh, mereka berdua. Bukannya mereka sudah dibuang ke kandang anjing? Memangnya masih hidup? Pria itu lalu berkata, "Tuan Muda Regatta, kau tidak mengatakan kepada kami untuk membunuh mereka. Jadi, aku hanya mengurung mereka di kandang anjing dan tidak membunuh mereka beberapa hari ini. Tuan Muda Regatta, sebenarnya kita bisa menggunakan mereka berdua untuk mengancam Reva." Dion langsung menggelengkan kepalanya, "Kau ini bisanya hanya kentut saja. Memangnya kau tidak melihat bagaimana sikap mereka terhadap Reva? Reva pasti menginginkan mereka mati. Menurutmu mereka bisa digunakan untuk mengancam Reva?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Regatta,
kita tidak perlu mengancam Reva secara langsung. Kita bisa menggunakan cara lain, misalnya menggunakan mereka berdua untuk mengancam Nara. Bagaimanapun juga, dia itu adik kandung Nara. Bagaimana mungkin dia tidak mempedulikan adik kandungnya sendiri? Aku dengan Reva ini sangat baik terhadap Nara dan semua yang dia lakukan ini untuk Nara. Asalkan kau bisa mengancam Nara ini sama saja dengan kau mengancam Reva, kan? Mata Dion langsung berbinar, hei, idemu ini bagus juga. Tetapi, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Kalau begitu hubungan Nara dan Reva itu cukup baik. Jika kedatangan Nara malah tidak mendukung keinginan saudaranya itu, bukankah akan semakin merepotkan? Pria itu tersenyum dan berkata, Nara memang baik terhadap Reva, tetapi bagaimana dengan kedua orang tua Nara itu? Kita bisa mulai dari kedua orang tua Nara dan membuat kedua orang tuanya itu menekan Nara. Dengan begitu mau tak mau Nara tetap harus patuh kepada orang tuanya, kan? Dion mengangguk-angguk, ya, idemu ini sangat bagus. Dasar bocah, kau cukup pintar. Aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Ingat, tanganilah masalah ini dengan baik. Pria itu sangat gembira, Tuan Muda Regatta, kau jangan khawatir, aku pasti akan membuat Reva tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini. Dion segera mengibaskan tangannya, jangan. Tetap biarkan dia berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini. Tetapi, aku ingin dia tidak dapat menyembuhkan seorang pun dalam pertemuan pertukaran medis ini. Aku ingin mempermalukannya di depan semua orang di Provinsi Yama ini dan di depan semua delegasi dari ke-6 provinsi tersebut. Aku ingin dia benar-benar berubah menjadi tikus jalanan di kota Carson. Pria itu segera mengangguk, baik, aku paham. Tuan Muda Regatta, jangan khawatir. Aku akan menanganinya dengan cantik untukmu. Dion merasa bangga dan mencibir, Reva, kau tidak punya hak untuk bertarung denganku. Si haletua itu benar-benar terlalu meremehkan aku. Kali ini aku akan mencoreng mukamu di depan umum. Aku akan membuatmu sadar, keputusan siapa yang paling benar.